Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my kids, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Today, we are going to learn about names of animals in the Al-Quran. The first is unta. Nah, lihat, sekarang kita lagi di mana ini, Nak? Ya, very good. Kita lagi ada di gurun pasir. Unta tinggalnya hanya di satu tempat, yaitu di gurun pasir. Gurun pasir ada di mana ya? Ya, gurun pasir itu ada di kota Makkah. Unta in English is camel. Unta, camel. And in Arabic, jamalun. Jamalun. Unta terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 yang artinya, maka apakah mereka tidak memerhatikan untuk apa unta diciptakan? Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Nah, adik-adik, my kids, unta diciptakan Allah sebagai bukti bahwasanya kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur apa, teman-teman? Iya, unta mampu berpuasa sepanjang hari. Unta mampu menyimpan makan cadangannya di punuknya. Nah, maka dari itu unta mampu hidup di 50 derajat Celcius di gurun pasir. The next is, nah, lihat, kita lagi di mana ini, Nak? Iya, benar, kita lagi di laut. Coba kita lihat, ikan yang besar ini apa namanya ya, Nak? Ikan paus. In English, whale. In English, whale. And in Arabic, hautun. In Arabic, hautun. Ikan paus ini terdapat di dalam Quran Surah As-Saffat ayat 142 yang artinya, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Quran Surah As-Saffat ayat 142. Nah, ikan paus ini dikisahkan pada kisah Nabi Yunus. Mari kita simak ceritanya. Pada ketika itu, Nabi Yunus memerintahkan kaumnya untuk berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, apa yang terjadi, Nak? Nabi Yunus hanya mendapat 2 kaum saja yang mau mengikuti perintah Allah. Maka dari itu, Nabi Yunus memberi peringatan kepada kaumnya, wahai kaumku, akan ada azab yang datang dari Allah. Maka segeralah mematuhi perintah Allah. Namun ketika itu, kaum Nabi Yunus tidak ada juga satupun yang mengikuti perintah Nabi Yunus. Maka pergilah Nabi Yunus ke laut dan kemudian menaiki sebuah kapal yang sangat besar. Di tengah perjalanan, Nabi Yunus tertimpa musibah. Didatangkan oleh Allah azab yang sangat besar. Ketika itu kapal yang dinaiki Nabi Yunus mengalami berombang-ambing, dan ketika itu juga diadakan yang namanya sebuah perundingan. Dibuatlah sebuah perundingan
maka yang keluar juga tetap nama Nabi Yunus. Dibuat lagi perundingan, nama Nabi Yunus yang keluar. Dan ketika itu Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk segera turun ke dalam laut. Dan ikan paus memakan Nabi Yunus. Selama beberapa hari Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Dan di dalam itu juga Nabi Yunus selalu berzikir, bertasbih kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperti itulah zikir Nabi Yunus kepada Allah untuk meminta perlindungan. Maka dari itu, atas izin Allah, Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan paus. Nah, dalam keadaan sehat walafiat. Ketika itu juga Nabi Yunus melihat kaumnya yang sudah berubah, yang tidak lagi menzalimi Allah, yang tidak lagi membantah perintah Allah. Mereka taat semua kepada Allah. Nah, cerita selanjutnya, lihat My Kids, sebuah gundukan yang di dalamnya ada semut. Yang di dalamnya ada semut, beberapa gerombolan semut. Semut in English is ant. In English, ants. And in Arabic is namlatun. Namlatun. Semut terdapat di dalam Quran Surah An-Naml ayat 18 yang artinya hingga apabila mereka sampai di lembah semut, maka berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diganggu oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan kamu tidak menyadari." Quran Surah An-Naml ayat 18. Nah, kisah semut ini diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada bala tentara semut tersebut supaya mereka tidak diinjak. Maka apa ya yang bisa kita ambil dari kisah semut ini? Sama-sama kita ketahui, semut saling bergotong royong untuk mendapatkan makanan. Maka hikmah dari mempelajari kisah semut ini agar kita saling tolong-menolong dan gotong royong kepada sesama manusia. Next. Nah, adik-adik, kita lagi di mana ini, Nak? Ya, kita ada di sebuah lembah hutan. Nah, adik-adik, mari kita temukan ada hewan apa di sini yang terdapat di dalam Al-Quran. Coba kita cari. Tara! Di sini ada gambar gajah. In English, elephant. In English, elephant. And in Arabic is filun. In Arabic, filun. Kisah gajah ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Fil yang artinya tahun gajah. Kenapa ya dikatakan tahun gajah? Karena pada ketika itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha hendak memasuki wilayah kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas izin Allah mereka hancur. Bala tentara gajah pun hancur dengan dikirimkan oleh Allah burung-burung ababil yang terdapat di dalam neraka. Bala tentara gajah hancur dan musnah atas izin Allah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, di tahun gajah ini
merupakan tahun kelahiran Nabi kita. Siapa ya nak Nabi kita? Ya, benar. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Disebut tahun gajah karena ada peristiwa bala tentara gajah mau menghancurkan Ka'bah. Tahun itu juga Nabi kita dilahirkan. Tahun berapa ya kejadian itu? Iya, benar nak. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Nah, kita masih di lembah hutan. Mari kita cari lagi hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu suaranya. Ayo kita temukan. Hewan apa itu ya nak? Nah, itu dia. Itu adalah ular. In English, snake. In English, snake. And in Arabic, su'banun. In Arabic, su'banun. Ular terdapat di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 107 yang artinya, maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu menjadi ular yang sebenarnya. Nah, kisah ular ini juga ada di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu kaum Nabi Musa tidak mempercayai ajaran yang dibawakan oleh Nabi Musa. Maka mereka pun mendatangkan sihir-sihir untuk mengadakan perlombaan kepada Nabi Musa. Maka didatangkanlah tukang sihir dari beberapa daerah. Tukang sihir pun merubah tali temali menjadi ular. Ketika itu pun Nabi Musa merasa cemas. Maka datanglah mukjizat Allah kepada Nabi Musa bahwasanya, jangan khawatir Nabi Musa, Allah akan merubah tongkatmu menjadi seekor ular. Maka lemparkanlah tongkatmu atas izin Allah, atas mukjizat Allah. Tongkat itu pun menjadi ular. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita nama-nama hewan yang ada di dalam Al-Quran. Thank you for your attention. Selamat belajar di rumah. Stay at home, stay healthy, and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.